Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Setiap upaya untuk mengembangkan obat itu adalah upaya kemanusiaan. Siapapun yang melakukan, termasuk Indonesia. Saya kira Pak Kasat dalam hal ini sudah kami laporkan semalam, jadi bukan hanya tadi, kami sudah berbicara, sudah melaporkan, dan beliau sangat mendukung untuk memperbaiki berbagai koreksi-koreksi kritikal yang sudah kami sampaikan dan juga berbagai temuan lainnya sehingga uji klinik ini bisa kita lanjutkan sehingga kita mendapatkan tentunya proses dan nanti hasilnya yang harusnya juga hasil yang valid. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Dunia tengah adu cepat menemukan obat dan vaksin COVID-19. Indonesia pun tak ingin ketinggalan untuk mengembangkan obat dan vaksin COVID-19 yang dapat mengakhiri pandemi ini. Setiap lembaga yang kompeten semestinya terpanggil untuk melakukan penelitian yang bisa berujung pada pengembangan obat dan vaksin COVID-19. Namun yang perlu digarisbawahi adalah urgensi untuk segera menemukan obat dan vaksin COVID-19 tidak boleh membuat kita gegabah. Seluruh klaim perorangan maupun lembaga harus melalui tahapan uji klinik yang valid dan mendapatkan persetujuan dari otoritas obat di Indonesia, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagaimanakah menjamin keamanan obat COVID-19 yang kini tengah dikembangkan oleh Unair? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito menyatakan hasil uji klinik tahap 3 obat COVID-19 dari Universitas Erlangga belum valid. BPOM meminta peneliti harus meneliti dan memperbaiki lagi hasil penelitiannya sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh BPOM. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Kepala BPOM menyatakan pihaknya telah mendampingi penelitian obat COVID-19 dari Unair sejak awal mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik. Dalam proses uji klinik obat kombinasi tersebut, BPOM melakukan inspeksi dan monitoring pada tanggal 28 Juli 2020. Hasilnya ditemukan gap atau celah yang mengakibatkan hasil uji klinik belum valid. BPOM pun meminta revisi dari peneliti Unair dan TNI AD serta Badan Intelijen Negara sebagai sponsor penelitian. Yang dilakukan oleh tim Unair ini dalam inspeksi yang kami lakukan per tanggal 28 Juli ya 2020 kami temukan beberapa gap ya, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya critical, major, minor ya. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut ya, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan ya. Dan itu menjadi perhatian dari Badan POM sebagaimana pelaksanaan uji klinik pada umumnya. Pemirsa, apa saja faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan obat COVID-19? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi Nasional Penilai Obat, Prof. Rianto Setiabudi, dan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto. Selamat malam, Prof. Rianto. Dr. Agus. Selamat malam, Ibu Silvi. Baik, saya akan ke Prof. Rianto terlebih dahulu. Prof. Rianto, apa saja alasan yang membuat BPOM dan tim menilai bahwa uji klinik obat COVID-19 Unair belum valid dan harus dikoreksi? Oh, baik. Yang sepanjang saya tahu dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh Ibu Kepala Badan POM tadi, pada akhir bulan Juli dilakukan Kunjungan inspeksi, sebetulnya ini katanya suatu pra-inspeksi ke siswa-siswa secapa di Bandung yang jumlahnya ada lebih dari 700 orang itu, lalu misalnya ditemukan randomisasi artinya pengacakan siapa yang dapat obat regimen A, siapa yang dapat obat B, dan siapa dapat obat campuran yang C, itu mesti dilakukan secara acak. Nah,
itu kelihatannya belum dilakukan dengan baik. Ini merupakan sesuatu yang amat penting, karena kalau randomisasi tidak dilakukan dengan baik, maka ini menjadi sesuatu defisiensi yang cukup serius ya. Kemudian misalnya, kriteria seleksi subjek belum sesuai dengan protokol. Dalam suatu penelitian yang baik, apapun yang dikerjakan dalam suatu penelitian yang berstandar GCP, jadi artinya cara uji klinik yang baik, tidak boleh menyimpang dari protokol yang sudah disetujui. Disetujui oleh siapa? Oleh komisi etik institusi setempat dan disetujui oleh Badan POM. Jadi nggak boleh menyimpang dari itu. Itu 2 contoh, mungkin masih ada yang lain. Tapi itu yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Badan tadi. Prof. Rianto, seleksi subjek belum sesuai dengan protokol. Ini tepatnya protokol yang mana yang dianggap belum memenuhi protokol ini? Apa yang belum dipenuhi oleh UNAIR dalam proses seleksi subjek? Begini, dalam protokol yang kebetulan saya itu dikatakan bahwa yang boleh diikutsertakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menderita atau terinfeksi oleh COVID-19 yang dirawat dan bergejala berat atau sedang atau ringan. Dirawat lalu bergejala berat, ringan atau sedang. Jadi orang-orang yang tidak bergejala, ya apalagi tidak punya bukti terinfeksi sama sekali, itu tidak boleh diikutsertakan dalam penelitian ini. Nah, apakah itu sudah dipenuhi oleh peneliti? Itu rupanya yang dikatakan oleh Ibu Kepala Badan POM tadi, ini belum dipenuhi sebaik semua gitu. Karena ada orang tanpa gejala yang diikutsertakan dalam penelitian. Ya, jadi bukan saja bergejala, dia bahkan harus dirawat. Nah, ini dirawat apa tidak? Ya, jadi kelihatannya banyak yang belum dirawat, yang tidak dirawat memang tidak ada indikasi rawat. Nah, itu sebetulnya jadi pertanyaan tidak sesuai dengan protokol. Oke, kenapa 2 hal ini bisa terjadi? Randomisasi, kemudian seleksi subjek yang belum sesuai dengan protokol. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah tidak ada pedoman yang jelas atau apa faktor yang menyebabkan ini dilakukan oleh UNAIR? Nah, saya kira begini. Kalau kita menjalani cara uji klinik yang baik, yang saya katakan good clinical practice itu, GCP, maka sebelum penelitian dimulai, seluruh anggota tim peneliti harus berkumpul. Misalnya 6 rumah sakit atau 8 rumah sakit atau 10 rumah sakit, pokoknya semua yang terlibat di situ harus dikumpulkan, lalu diberi penjelasan mengenai protokol yang sudah disetujui itu. Dari A sampai Z diulang, dijelaskan, siapa mau bertanya, dijelaskan semua sehingga tidak ada perbedaan persepsi. Nah, ini ada kemungkinan, saya tidak tahu, ini kemungkinan tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan, mestinya tidak terjadi yang seperti ini. Inilah yang di dalam GCP disebut initiation meeting. Siapa yang bertanggung jawab? Sponsor yang harus merencanakan ini sejak semula. Dia harus membiayai dan menyelenggarakan ini supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke. Baik, sekarang saya akan ke Dr. Agus. Dr. Agus, bagaimana Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menilai 3 kombinasi obat COVID-19 yang ditemukan oleh UNAIR? Mana yang sudah digunakan selama ini untuk penyembuhan pasien COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentu pertama-tama kami mengapresiasi upaya dari teman-teman untuk menemukan obat COVID-19 ya. Jadi memang di era pandemi COVID ini hampir semua institusi berlomba-lomba untuk kita bersama-sama untuk mengatasi COVID-19 dari berbagai aspek ya. Mulai dari obat, kemudian juga alat-alat untuk membantu termasuk alat bantu pernapasan dan berbagai upaya untuk mengatasi COVID-19. Nah, tentunya uji klinis yang dilakukan terkait obat
itu cukup banyak yang sudah dilakukan, termasuk oleh WHO. Itu juga seperti solidarity trial, itu juga upaya-upaya untuk menemukan obat-obat untuk mengatasi COVID-19. Nah, teman-teman yang sudah melakukan dari UNAIR dengan regimen yang sudah ada, tentu kita harus apresiasi upaya tersebut dengan melakukan uji klinis. Dan tadi sudah diterangkan oleh Prof. Prianto, uji klinis yang dilakukan sejauh ini apa yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, itu yang nanti menjadi penerimaan dari para profesi, apakah hasil uji klinis tersebut nantinya akan bisa digunakan di dalam menangani pasien COVID, tentunya setelah melewati fase-fase uji klinis yang ideal dan juga melakukan itu sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Kita ketahui bahwa pasien COVID-19 ini severity-nya mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya. Kami dari profesi, yaitu 5 profesi, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, kemudian Ikatan Dokter Anak, dan Perhimpunan Anestesi, dan juga Perhimpunan Jantung, bulan April lalu itu sudah mengeluarkan buku pedoman tata laksana COVID-19 di masa pandemi ini, dengan mempertimbangkan obat-obat yang sudah disetujui oleh Badan POM sebagai obat-obat emergency use, yaitu artinya digunakan dalam masa emergensi ini, karena memang di seluruh dunia sampai saat ini belum ada satupun obat yang spesifik untuk mengatasi COVID-19. Oke, Ya, oleh Dr. karena Agus, itu penggunaannya adalah penggunaan yang bersifat emergency use. Ya. betul. Dr. Agus, apa saja obat-obat yang selama ini digunakan oleh Perhimpunan Dokter Indonesia, rumah sakit untuk menyembuhkan pasien COVID-19? Kita akan bahas lagi usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto, dan juga anggota Komisi Nasional Penilai Obat, Prof. Rianto Setiabudi. Saya ke Dr. Agus lagi. Dr. Agus, ini sekarang kami akan tampilkan grafik 3 kombinasi obat yang digunakan oleh UNAIR dalam uji kliniknya. Di antara 3 kombinasi obat temuan UNAIR ini, mana yang selama ini sudah digunakan oleh dokter-dokter untuk menyembuhkan pasien COVID-19? Terima kasih ya. Jadi kalau dari kami sejak bulan April itu kita sebenarnya ada kombinasi 4, ya, ada 4 macam kombinasi yang kita sarankan sesuai dengan emergency use dari Badan POM ya. Yang pertama adalah kombinasi dari azitromisin atau levofloxacin ditambah dengan hidroksikloroquine atau kloroquine, ditambah dengan oseltamivir, kemudian ditambah dengan vitamin. Itu kombinasi yang pertama. Kemudian kombinasi yang kedua adalah azitromisin atau levofloxacin ditambah dengan kloroquine atau hidroksikloroquine, ditambah dengan favipiravir dan vitamin. Kemudian kombinasi yang ketiga adalah azitromisin levofloxacin ditambah dengan kloroquine atau hidroksikloroquine ditambah dengan lopinavir, ritonavir, dan vitamin. Kemudian kombinasi yang keempat itu kita tidak tersedia, yaitu dengan antivirusnya sebagai remdesivir, itu kita tidak ada saat itu. Sehingga oleh karena itu dari awal biasanya 3 kombinasi yang dari profesi itu yang kita sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan ketersediaan obat masing-masing di setiap wilayah. Dan juga kombinasi-kombinasi yang selama ini diberikan oleh dokter dalam menyembuhkan pasien COVID-19 harus dilihat juga bagaimana kondisi pasien, gejala mereka sudah sampai sejauh mana. Begitukah dokter? Ya, betul ya. Jadi kalau pasien itu dengan tanpa gejala biasanya cukup diberikan multivitamin saja atau vitamin C atau dengan obat-obat suportif seperti imunomodulator seperti itu. Nah, sedangkan untuk gejala ringan, sedang, berat, dan kritis itu obat standarnya tadi yang saya sampaikan ada 4 kombinasi, tapi yang tersedia 3 kombinasi. Dan pada kasus berat dan kritis kita akan melihat kondisinya. Apabila memerlukan oksigen terapi atau ventilator, biasanya kita tambahkan dengan kortikosteroid dexamethasone. Kemudian apabila ada gangguan koagulasi, kita berikan antikoagulan. Kemudian juga diberikan obat-obat lain seperti untuk komorbidnya, kita tata laksana komorbidnya. Kalau ada infeksi sekunder, kita berikan antibiotik dan beberapa pengobatan lain sesuai dengan komorbid maupun komplikasi yang ada.
Baik, oke. Terakhir untuk Prof. Rianto, jadi setelah melihat yang dilakukan Unair, apakah ini sudah bisa masuk ke dalam kesimpulan mengenai efektivitas dan juga efek samping dari obat COVID-19 ini? Dan kalaupun tadi kan harus ada yang dikoreksi, apa yang harus dikoreksi oleh Unair supaya obat COVID-19 ini betul-betul nantinya bisa ditentukan, diputuskan oleh BPOM sebagai obat COVID-19? Terima kasih Bu Sylvia. Kami sebagai orang yang dari luar Badan POM, saya adalah dari Fakultas Kedokteran UI. Kita tidak tahu persis apa temuan-temuan yang didapatkan oleh tim yang melakukan inspeksi di center-center yang dilakukan penelitian COVID-19 oleh teman-teman dari UNER ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa berkomentar banyak. Tapi yang saya tahu adalah Badan POM telah mengirimkan permintaan tertulis yang ditemukan ini yang harus diperbaiki adalah ini. Yang saya tahu adalah Badan POM sampai hari ini itu katanya belum dapat respons mengenai permintaan perbaikan itu. Cuma tadi pagi ketika ada acara tadi siang, ketika ada acara bersama itu Bapak Kepala KSAD Pak Andika itu telah menyampaikan satu berkas dokumen yang berisi laporan uji klinik sampai saat ini yang disampaikan oleh tim, yang dibuat oleh tim untuk disampaikan ke Badan POM. Ya tentu saja karena baru diberikan kita belum tahu. Belum sempat ditelaah ya, jadi apa yang masih kurang. Nanti kalau sudah ditelaah bersama baru kita tahu jawabannya seperti apa. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Rianto Setiabudi, anggota Komisi Nasional Penilai Obat, dan juga Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, telah bergabung bersama kami di Prime Talk.